Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elika Ramawati dengan NIM 14014222208, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menganalisis film yang menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Analisis film Tarzan Par. Yang pertama yaitu ada analisis tokoh. Tokoh yang pertama yaitu ada Ihsan Nandikshore Awasthi sebagai pemeran utama dari cerita ini. Yang kedua ada Ramsakarni Kumbas sebagai guru jenius Ihsan. Yang ketiga ada Yohan Awasthi sebagai kakak Ihsan. Selanjutnya yaitu ada Nandikshore Awasthi sebagai ayah Ihsan. Kemudian Maya Awasthi sebagai ibu Ihsan. Dan yang terakhir yaitu ada Rajam Damdodaran sebagai teman Ihsan. Baik, yang pertama yaitu analisis tokoh utama yang merupakan Ihsan Awasthi. Ihsan Awasthi merupakan karakter utama dalam film Tarzan Par adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang memiliki tantangan khusus yang dianggap oleh semua orang membenci sekolah dan pembelajaran. Dia merasa semua mata pelajarannya sulit dan sering diremehkan dan tidak disukai oleh guru dan teman sekelasnya. Imajinasi, kreativitas, dan bakatnya dalam seni dan lukisan seringkali diabaikan atau tidak diperhatikan. Ayahnya, Nandikshore Awasthi, adalah seorang eksekutif sukses yang mengharapkan anak-anaknya untuk berprestasi. Dan ibunya, Maya Awasthi, adalah seorang ibu rumah tangga yang frustasi dengan ketidakmampuannya untuk mendidik Ihsan. Kakak laki-laki Ihsan, yaitu Yohan Nandikshore Awasthi, adalah murid teladan dan atlet yang sering membuat malu Ihsan atas prestasi tersebut. Setelah menerima laporan akademis yang sangat buruk, orang tua Ihsan mengirimnya ke sekolah berasrama. Di sana, ia dengan cepat tenggelam dalam keadaan ketakutan, kecemasan, dan depresi. Meskipun berteman dengan Rajan Damodaran, seorang anak laki-laki cacat fisik yang merupakan salah satu siswa terbaik di kelas. Ihsan sedih karena kehilangan orang tuanya. Guru sekolah berasrama bahkan lebih kasar dari sekolah sebelumnya, dan mulai merasa bahwa dia benar-benar gagal. Ihsan berpikir untuk bunuh diri, memanjat pagar di teras, tetapi Rajan turun tangan dan menyelamatkannya. Kemudian kondisi Ihsan berubah ketika guru seni baru Ramsakarni Kumbas, seorang instruktur yang ceria dan optimis di sekolah Tulips untuk anak-anak dengan gangguan perkembangan, bergabung dengan sekolah tersebut. Gaya mengajar Nikumbas sangat berbeda dari pendahulunya yang tegas dan kasar, dan dia dengan cepat mengamati ketidakbahagiaan dan partisipasi apatis Ihsan dalam kegiatan kelas. Dia meninjau karya Ihsan dan menyimpulkan bahwa kekurangan akademisnya menunjukkan disleksia, suatu kondisi yang menekan kemampuan artistiknya. Menjelang akhir tahun ajaran, Nikumba menyelenggarakan kontes seni craft yang diadakan di amfiteater sekolah untuk staf sekolah dan siswa, yang dinilai oleh seniman Lalita Lajmi. Ihsan dengan gaya kreatifnya yang mencolok dinyatakan sebagai pemenang, dan Nikumba yang melukis potret Ihsan dinyatakan sebagai runner-up. Kepala sekolah mengumumkan bahwa Nikumba telah dipekerjakan sebagai guru seni tetap di sekolah. Ketika orang tua Ihsan bertemu dengan gurunya pada hari terakhir sekolah, mereka tidak bisa berkata-kata oleh perubahan yang mereka lihat dalam dirinya. Diatasi dengan emosi, Nandikshore berterima kasih kepada Nikumba. Saat Ihsan masuk ke mobil untuk pergi bersama orang tuanya untuk liburan musim panas, dia berbalik dan berlari menuju Nikumba yang memberinya pelukan dan menyuruhnya untuk kembali tahun depan. Berikut adalah dokumentasi perjalanan Ihsan di asramanya yang baru, dan pada saat itu dia bertemu dengan Ramsakarni Kumbah sebagai guru seni yang membuat dia bisa hebat sampai di titik ini. Kemudian dua gambar terakhir adalah lukisan Ihsan dan gurunya yang melukis Ihsan. Selanjutnya yaitu ada tahap perkembangan. Ada 4 tahap perkembangan. Yang pertama yaitu ada perkembangan kognitif, yang kedua ada perkembangan bahasa, yang ketiga ada perkembangan psikososial, dan yang terakhir yaitu perkembangan moral. Pertama yaitu ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif Ihsan dapat dipahami melalui tahapan perkembangan kognitif Piaget.
Pada awal film, Ihsan berada pada tahap praoperasional yang ditandai dengan egosentrisme dan kesulitan dalam mengambil perspektif. Ketidakmampuannya untuk memahami dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain mencerminkan tahap ini. Namun, seiring berjalannya cerita, Ihsan mulai menunjukkan tanda-tanda perkembangan kemampuan kognitifnya, seperti memahami dan merespon instruksi gurunya, yang mengindikasikannya adanya transisi menuju tahap operasional konkret. Kemampuan Ihsan untuk memecahkan masalah yang rumit seperti menciptakan permainan baru untuk membantu temannya menunjukkan kemampuan pemecahan masalahnya yang terus berkembang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada perkembangan bahasa. Pada awal film, kemampuan bahasa Ihsan terbatas dan dia berkomunikasi sebagian besar melalui gerak tubuh dan ekspresi wajah. Namun seiring berjalannya cerita, Ihsan mulai mengembangkan kemampuan berbahasanya, menggunakan kalimat-kalimat sederhana dan akhirnya berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Perkembangan kognitif dan bahasa Ihsan dalam film ini mencerminkan pertumbuhan dan tantangannya sebagai anak berkebutuhan khusus. Struktur kalimat dan tata bahasanya meningkat sepanjang film, yang menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang aturan berbahasa. Yang ketiga yaitu ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikologis Ihsan ditandai dengan transformasi dari perasaan terisolasi dan disalahpahami menjadi kepercayaan diri dan penerimaan diri. Awalnya, ia berjuang untuk mengatasi disleksia yang dideritanya, yang mengarah pada perasaan tidak mampu dan frustasi. Ketidakmampuannya untuk mengimbangi teman-temannya di sekolah dan kurangnya pemahaman orang tuanya memperparah perasaan-perasaan ini. Namun dengan bantuan guru seninya, Ramsakarni Kumbah, Ihsan mulai membuka diri dan mengekspresikan dirinya dengan lebih tegas. Kepercayaan diri yang baru ini ditemukan memungkinkannya untuk membentuk hubungan yang berarti dengan orang lain, seperti Nekumbah dan teman-teman sekelasnya yang membantunya mengembangkan rasa memiliki. Dan yang terakhir yaitu ada perkembangan moral. Perkembangan moral Ihsan ditandai dengan meningkatnya pemahaman tentang empati dan pentingnya penerimaan diri. Perjalanannya ditandai dengan pergeseran dari perasaan malu akan disleksia yang dialaminya menjadi menerima disleksia sebagai bagian dari dirinya. Penerimaan ini sangat penting dalam pertumbuhan moralnya, karena memungkinkannya untuk mengembangkan rasa harga diri yang tidak bergantung pada pendapat orang lain. Selain itu, Ihsan belajar untuk menghargai nilai individualitas dan pentingnya untuk tidak menghakimi orang lain berdasarkan perbedaan mereka. Interaksinya dengan Nikumbah yang juga merupakan orang luar dengan caranya sendiri, memperkuat nilai-nilai ini dan membantu Ihsan mengembangkan perspektif yang lebih welas asih dan berpikiran terbuka. Selanjutnya yaitu ada analisis teori belajar. Pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik digunakan oleh guru-guru Ihsan yang tidak cocok dengan keadaan atau kondisi Ihsan yang mengalami disleksia. Teori ini menempatkan peserta didik sebagai pihak yang pasif dan hasil pendidikan berkiblat pada perilaku yang ditampakkan. Dalam film, guru-guru Ihsan menggunakan pendekatan yang tidak mempertimbangkan sisi personal dan perasaan Ihsan, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan kemampuan belajar Ihsan. Selanjutnya yang kedua itu ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif dalam film Tar Zaman Par berfokus pada pendekatan yang digunakan guru Ramsakar Nikumbah dalam mengajar Ihsan, seorang anak yang mengalami disleksia. Guru Nikumbah menggunakan teori belajar kognitif yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky, yang dikenal sebagai teori konstruktivisme. Dalam teori ini, guru berperan sebagai scaffolding yang membantu siswa membangun pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi dan bimbingan yang gradual. Selanjutnya itu ada teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, ini menunjukkan bahwa guru tidak memperhatikan kebutuhan Ihsan sebagai individu dan tidak memberikan perhatian yang lebih pada Ihsan. Dalam sudut teori belajar humanistik, ini menunjukkan bahwa guru memperhatikan kebutuhan Ihsan sebagai individu dan memberikan perhatian yang lebih pada Ihsan. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme ini menunjukkan bahwa guru tidak memperhatikan bagaimana Ihsan membangun pengetahuan dan tidak memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Ihsan. Dalam sudut teori belajar konstruktivisme ini menunjukkan bahwa guru memperhatikan bagaimana Ihsan membangun pengetahuan dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan Ihsan. Baik, sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.